Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maina. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, Ibu, sebelum kita memulai melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian untuk hari ini. Baik, Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama, present, Bu Maina. Yang kedua, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, Bu Maina, kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, dan yang terakhir ya, Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Yang saya inginkan yaitu coach saya ini menemukan solusi, Bu, dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, Bu, demikian dulu ya, Bu, pra-observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Oke, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum, Bu Sumanti. Waalaikumsalam, Bu Erni. Bagaimana keadaan hari ini, Ibu Sumanti? Alhamdulillah baik. Bu Erni baik juga? Baik. Semalam Bu Sumanti ada chatting-chatting saya, katanya mau minta waktu. Kira-kira kenapa? Ada apa itu, Bu Sumanti? Ada yang mau saya bicarakan loh, Bu, sebenarnya sama Bu Erni. Apa tuh, Bu? Mengenai rekan-rekan di sekolah saya. Iya. Ada sedikit ketidaknyamanan dengan kekompakan dan hubungan baik di sekolah saya, guru-gurunya loh, Bu. Bagaimana Ibu menyikapinya dengan kekompakan yang ada di sekolah Ibu itu? Rupanya Bu Manti. Karena sekarang situasinya sedang ada gangguan dalam kekompakan, jadi ya saya pengennya guru-guru di sekolah saya itu kompak, hubungannya sama-sama baik, tidak ada yang saling berseteru, begitu loh, Bu. Jadi tujuannya apa tuh, Bu? Tujuannya saya ingin cerita sama Ibu untuk mendapatkan solusi dari masalah yang ada di sekolah saya. Oh, seperti itu. Iya. Masalah ketidaknyamanan ya, Bu ya. Iya, Bu. Oke. Betul. Jadi identifikasi dari situasi itu apa? Situasi yang bagaimana yang Ibu harapkan dengan keadaan itu, Bu Sumanti? Saya maunya kalau di sekolah saya itu rekan-rekan sesama guru itu saling kompak, saling kerjasama, tidak ada yang tidak berhubungan baik begitu, Bu. Tapi sekarang keadaannya malah sebaliknya, ada yang tidak berhubungan baik, tidak saling bercakapan, tidak saling bersilaturahmi, Bu Erni. Jadi itu kan mengganggu dengan kekompakan rekan-rekan di sekolah saya dan berhubungan juga dengan tugas-tugas yang kami kerjakan jadinya kan, Bu. Ya sebenarnya Begitu. iya sih, Bu, dengan keadaan itu mengganggu sekali ya, Bu. Iya, Ya. Bu Erni. Jadi kira-kira setelah dari keadaan itu, rencana apa, gagasan apa yang ingin Ibu buat, Ibu Sumanti? Iya. Apa ya, Bu? Saya ada rencana sebenarnya pengen membuat perdamaian begitu. Ini kan sebenarnya ada dua belah pihak yang tidak berhubungan baik, Bu. Jadinya berpengaruh ke rekan-rekan lain. Jadi ada kelompok-kelompok gitu loh, Bu. Jadi saya punya rencana sebenarnya ingin mengadakan bincang-bincang dari hati ke hati antara dua kelompok yang saling berseteru ini loh, Bu, begitu supaya kembali menjalin hubungan baik. Kira-kira ada nggak koordinasi yang harus dibuat seperti itu supaya kekompakan ini terjalin kembali gitu, Bu? Seharusnya ada ya, Bu, seharusnya saya
memikirkan saya akan mengkoordinasikan ini dengan ibu kepala sekolah, juga sama rekan-rekan lain yang merasa sama seperti saya, ingin agar suasana lebih kompak dan lebih nyaman begitu Bu. Ya, kalau lebih kompak lebih nyaman enak ya Bu ya. Sama, Jadi Bu. kira-kira tanggung jawab apa yang harus dibuat dalam supaya kebersamaan itu terjalin Bu? Iya, itu Bu, kembali berhubungan baik. Jadi rencananya saya mau bikin perjumpaan ini antara dua kelompok Iya. yang berseteru ini. Bisa kita sambil makan-makan bakso, Ih, ya bagus kan, Bu? sekali tuh. Sambil minum-minum Iya, kopi iya. atau minum es begitu. Kemudian kita mau menengahi sebenarnya apa yang menyebabkan mereka ini sampai tidak berhubungan baik seperti itu. Saya maunya ini selesai begitu, ditengahi sama ibu kepala sekolah, sama rekan-rekan yang netral seperti saya dan Iya, ada beberapa iya. teman lain begitu loh Bu. Oh, berarti bagus juga tuh Bu idenya. Suasana tuh semakin mencair, rileks sambil ngopi gitu ya Iya, Bu Jadi, ya. terbuka mereka apa Iya, sebenarnya iya. menjadi ganjalannya sehingga tidak menjalin hubungan baik. Berarti sudah dapat lah ya Bu intinya ya kan tadi Iya. dari tujuan ya kan bukan Alhamdulillah, sampai. iya, Jadi iya. kira-kira dari percakapan kita ini bagaimana yang Ibu rasakan? Alhamdulillah Bu Erni, tadinya saya bingung bagaimana ini situasi di sekolah saya kalau dibiarkan berlarut-larut. Ternyata ada solusi ya Bu Erni. Ya, kalau kita dalam kebersamaan, saling menyayangi, saling Iya. membutuhkan satu sama lain, semoga itu dapat berjalan dengan baik ya Bu Amin, Sumanti. iya, Bu, iya, iya. Iya, mungkin dari percakapan kita ini ya, bagaimana rasanya Bu, tenang, senang ya Bu ya? Iya, saya Udah merasa dapat pencerahan ini jadinya, pencerahan. Bu. Sama-sama Iya. Bu. Jadi untuk kedepannya, kalau ada nanti masalah Ibu boleh kontak-kontak saya. Kalau saya ada waktu, Oh, ya iya. kita berjumpa kembali dengan ngopi-ngopi bareng lagi ya Bu iya, ya. betul. Saya pasti akan Oke Bu, mungkin sampai di sini perjumpaan kita Bu. Oke ya Bu. Iya. Iya, nanti lain waktu kalau ada masalah info lagi ya Iya, Bu. terima kasih ya Bu Erni. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Bu Maina. Bu Manti tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Erni. Iya Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum penutupan Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya melakukan coaching dengan Ibu Sumanti dengan menggunakan alur tirta Bu Maina, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali potensi coaching dan menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Menurut saya, sebagai observer, proses coaching tadi, Bu Erni dan Ibu Sumanti sudah berjalan dengan baik. Juga penerapan alur sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Ibu Erni sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Ibu Sumanti sehingga Ibu Sumanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu Bu Maina, dengan lebih memahami lagi alur tirtanya itu sehingga saya nanti dapat menentukan proses coaching yang lebih baik lagi Bu Maina. Oke ya Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Maina.